Lagi bersama gue di channel Kia Kreatif. Gue akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu menggambar jamur ya. Jadi untuk menggambar jamur ini tinggal proses yang namanya shading sama highlight aja. Jadi gampang lah buat kalian yang mau belajar juga. Next, di sini tinggal tambahkan aja yang namanya layer, tambah, kemudian klik dan buat clipping mask. Setelah itu drop dulu dan kita turunkan warnanya ke warna yang gelap, yang agak lumayan gelap lah, karena di sini mau dengan tema-tema yang simple. Nah, di bagian sini gua akan warnain seperti ini aja, cukup gini aja. Kemudian supaya lebih cepat proses warnainnya, jangan lupa untuk klik ember cat ini, kemudian aktifkan hanya di satu layar aja. Nah, kayak gini, tinggal drop. Kalau misal masih dengan settingan yang kayak gini, dengan yang ke seluruh layar, nanti hasilnya bakal aneh banget ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu salah satu perbedaannya ya. Jadi jangan lupa untuk selalu cek ember chatnya apakah aktif di satu layar atau di banyak layar. Nah, klik di satu layar aja, kemudian tinggal di drop. Kemudian untuk di bagian ini, pokoknya untuk style shading itu bebas, terserah kalian. Karena itu kan ya intinya bebas ya. Terserah kalian mau yang kayak gimana pun itu bebas. Karena yang namanya pewarnaan itu tidak harus terpaku dengan satu style aja, bebas menurut kalian aja bagusnya kayak gimana. Yang jelas kalau untuk di bagian-bagian kayak gini harus dibikin, harus jelas lah, jelas shading dan coloringnya. Nah, enaknya bisa drag and drop, meskipun di Infinity Design juga sama bisa, tapi di sini lebih smooth lah, lebih enak dibanding Infinity Design. Karena basicnya juga basic bitmap, jadi ya itu kan kayak Hypen ini dikhususkan untuk orang yang minat dalam bidang ilustrasi. Kurang lebih sama kayak Procreate lah ya, kayak gini-gini aja lah. Gua akan percepat juga videonya supaya kalian tidak bosan ketika menontonnya, karena ya cuma kayak gini-gini aja. Ya, tambahin dikit udah, kemudian tambahin dikit ya. Ya intinya sesimpel itulah kalau gambar itu. Gak ada yang lebih rumit dari yang lain, kayak cuma gini-gini doang. Menurut gua cuma gini-gini aja ya guys. Next, di bagian yang biru ini, yang biru lebih terang, cari warna yang paling sesuai dengan warna yang kalian pilih tadi. Kalau misalnya belum sesuai, bisa digeser-geser dikit. Lama salah. Tambah. Oke. Nah, di bagian sini. Kenapa gua tadi rekomendasikan untuk dipisahkan ya beberapa layer, karena supaya nanti proses shading kayak gininya lebih gampang. Jadi gua sarankan buat kalian ya bermain-mainlah dengan layar, karena itu salah satu privilege. Karena ada aplikasi yang tidak memerlukan layar, bukan tidak memerlukan layar, tapi tidak tersedia layar lah. Itu menurut gua ya agak kurang ya, karena di bidang ilustrasi itu ya justru yang paling butuh ya ke hal-hal kayak gini yang mungkin menurut orang lain itu tidak baik, atau bukan tidak baik ya, tidak butuh. Tapi bagi beberapa orang itu sangat dibutuhkan. Kayak gua misalnya, ini gua butuh banget kayak layar-layar itu, karena ya supaya lebih rapi aja, lebih enak proses pengerjaannya gitu.
Ya, untuk coloring cukup seperti ini ya. Untuk di bagian muka kayak bagian pinggir-pinggiran gini harus kayak dikasih, ya kalian ya cukup gampang lah, cukup mudah. Ini gua contohkannya kayak pencahayaan dari arah kiri, tetapi ya ada kayak bolongan di area kanan kayak gini. Itu kayak untuk gambaran bolongannya aja. Kemudian di bagian sini, dan ya cukup ya disesuaikan aja lah. Ya gue juga kan kayak ya cukup gambar gini, gambar dikit. Kemudian untuk bagian sini kasih dikit juga. Pokoknya jangan sampai ada bagian yang kelewat. Ya meskipun ada bagian yang kelewat juga pasti bakal ketutup sama objek-objek lainnya. Apalagi kalau kalian misalkan gambarnya banyak objek, ya pasti bakal ketutup tuh. Cukup seperti ini. Lanjut di bagian yang lainnya, ini boleh digabungkan. Kemudian karena ini tadi satu layer beserta mata, jadi gua langsung kasih juga. Ini untuk bentuk shading mata itu bebas ya. Gua akan kasih sampel yang simple dan mudah. Yang mudah-mudah aja lah. Kebetulan untuk warna mata sama seperti bagian tadi di bagian puing-puing jamurnya, jadi dia tinggal seperti ini aja, simpel. Kalau mau lebih bagus lagi, kita tinggal tambahkan ini aja. Nah, dan kurang sesuai lah. Cukup simpel kayak gitu aja ya, biar lebih full HD lagi gini. Tambahkan satu warna lagi yang lebih gelap. Kalau dirasa cukup, udah ya cukup kayak gini aja ya, contoh mudahnya lah, supaya kalian gampang untuk menirunya dan mempraktekkan. Next di bagian ini masih bagian shading ya, bukan bagian finishing. Untuk di bagian bola matanya ya tinggal turunin aja. Kalau misal biar lebih hidup, geser ke warna biru, cukup seperti ini, dan kita buat shading untuk bagian mata kayak gini aja.
Biasanya gue cuma kayak tambahin dikit-dikit aja, kayak hal-hal simpel lah yang tinggal fill dan ya udah deh. Sebelahnya lagi gue tambahin juga itu mau tambahkan efek kayak mata yang berurat-urat gitu supaya lebih, ya boleh lah, bebas, itu tergantung dari imajinasi kalian. Dan kalau kalian nanya ini bakal dijual lah, ya bakal, nanti akan ada sesi yang namanya PO, pre-order untuk gambar ya. Ya cukup kayak gitu aja. Begitupun untuk warna kuning, gue kasih gambaran kayak gini ya. Cara shadingnya turunin biar lebih hidup, geser dikit, udah tinggal langsung lanjut ke bagian shadingnya kayak gitu. Untuk step by stepnya sama aja ya, kayak gitu dan lain-lain lah. Bikin yang sesimpel mungkin, sebagus mungkin lah pokoknya. Kalian masih bisa improve lagi di bagian shading. Kalau misal proses detailingnya kurang, tinggal tambah lagi proses detailing. Misalkan nanti gua contohkan juga lah. Ya pokoknya untuk shading kurang lebih kayak gini aja, tinggal tambah aja di bagian yang banyak garisnya ini, tinggal kalian tambahkan saja. Oke, next kita masuk ke bagian highlight ya. Untuk bagian highlight gue mulai dari seperti biasa, dari layer yang tadi, yang awal, yang bagian apa, yang atasnya jamur tuh. Kemudian untuk highlight itu tambahkan satu layer. Nah, setelah ditambahkan, seperti biasa langkah selanjutnya gue mulai dari yang gede dulu. Naikin warnanya dikit aja. Kalau mau geser gak apa-apa, geser aja. Hei, salah, kegeser yang satunya. Pokoknya tambahkan kayak gini aja dikit, drag. Kalau udah cocok, udah bisa cek dulu ini cocok nggak warnanya. Kalau misalkan nggak, udah. Kalau misalkan kurang, tinggal bisa ditambahkan dikit lagi. Oke, udah cukup. Kemudian mulai deh, tapi biar lebih afdol bisa di drag kayak gini, pindah ke layer bawahnya. Nah, ini lebih enak lagi, soalnya kita bisa menambahkan efek yang bebas kayak gini misalkan. Nah, jadi si cahayanya itu di belakangnya bebas itu ya. Itu tergantung dari nyamannya kalian aja mau nambahinnya dengan cara yang kayak gimana. Tapi kalau saran gue ya lebih enak itu highlight itu di bawah ya, supaya lebih bebas. Gue tambahin di sini, kemudian drag. Udah simpel, sesimpel itu loh. Kan gue tadi bilang arah cahayanya dari kanan, berarti yang kanan harus lebih dominan berwarna. Gue tambahin kayak gini. Ya enak ya, tinggal drag and drop. Nah, di bagian sini juga jangan lupa kasih cahaya supaya lebih bagus saja. Mau di blok pun bisa sampai gini, itu sah-sah aja. Nah, misal mau kayak gitu pun ya gak apa-apa, itu tergantung dari niat awal kalian kayak gimana. Soalnya kalau misalnya itu semakin aneh ya semakin bagus juga. Semakin banyak
nilai, karena di sini gua mengambil yang namanya psychedelic, jadi yang menganut kebebasan. Jadi di sini bebas, tidak terkait dengan geometris dan lain-lain. Jadi di sini kalian bisa berkarya dengan bebas, tidak ada aturan yang melarang kalian kenapa gambarnya harus seperti ini. Ya bebas, kalau suka ya tinggal ambil, tinggal ikutin. Kalau gak suka ya udah, jangan pilih punya kita. Sesimpel itu ya. Karena gaya psikodelik itu menganut kebebasan. Jadi bebas kalian berekspresi segimana kalian juga bebas. Nah kalau gini kan aneh ya, jadi pucet. Tapi kalau misalkan gue coba tambahin kayak gini dikit, kemudian gue tambahin juga dikit kayak gini, nah udah cukup gitu sebenarnya ya. Jangan lupa tambahkan beberapa ornamen ya. Pokoknya untuk highlight itu bebas ya. Style yang kalian ambil juga bebas. Karena gue lebih nyaman style gini karena tangan gue emang tremor, jadi ya gue lebih milih yang berkelok-kelok ini dan gue jadikan sebagai art style. Nah misal cukup kayak gini lah ya jamurnya, dan gue tambahkan juga di bagian pinggiran ini supaya lebih aneh lah. Kalau udah gini next tinggal di bagian ya pokoknya shading kalian bisa cek di hasil akhirnya, dan nanti gua akan kasih tahu cara penempatan fontnya kayak gimana, seperti di awal sketsa kita kayak gini. Nanti ini untuk penempatan di bagian tulisan dan lain-lain supaya lebih lebih bagus lah cuy. Oke, next penambahan. Oke, kalau misal sudah kayak gini, ini kan udah hasil akhir ya. Tinggal kita tambahkan aja yang namanya tadi kayak di awal tadi. Ini kan yang belakang itu untuk tulisan fungi. Di sini kita lock dulu, kemudian tambahkan yang namanya teks. Kemudian kita tulis namanya fungi. Oke. Tapi oh ini salah, masih salah. Oke, sorry guys, sorry. Kita delete dulu. Gua akan tambahkan di bagian sebelah sini. Tambahkan teks yang namanya kita tulis saja. Untuk warna teks gua akan menggunakan warna apa ya yang lebih cocok. Ya intinya contoh aja dulu lah. Fungi. Gua ambil ke warna hitam dulu. Oke. Lah hilang jir. Alamak, salah bos. Kita delete dulu. Tambah layar di sini seperti yang gue bilang tadi. Tambahkan teks fungi. Kalau udah, kita bisa edit dulu.
karena mungkin ini kan di bagian bawah ya. Gue balik lagi, delete. Fungi digeserkan dulu, edit, kemudian ukuran, nah hai, karena salah Y-nya. Ukuran kita besarkan, kemudian untuk style tulisan gua mau yang lebih cocok segini. Ya intinya kalian bisa pilih-pilih di sini mau style yang kayak gimana. Mungkin ini lebih cocok ya. Oke, setelah kayak gini kita akan yang namanya rasterize. Karena di belakang sana udah ada tulisannya, kita akan edit kayak gini aja. Kemudian di sort, nah kayak gitu. Nah kayak gini ya, kurang lebih seperti ini. Kita duplikat lagi, copy, ubah bentuk, kayak gini, dan klik ini. Kalau sudah, kita copy satu lagi ya. Copy, kita pilih, kemudian kita di short, masih di short ya. Nah, reset. Gua hapus dulu, hapus. Mana hapus nih? Clear the layer. Tambah teks lagi. Fungi. Ukuran gua kayak gini cukup. Oke. Gunakan tools ini di short, jangan lupa di rasterize dulu. Setelah itu baru kita pilih yang ini. Kalau dirasa cukup, berarti langsung ke di sort aja. Kecil, untuk yang ini gue bikin gede. Kita gabungkan. Setelah kayak gini,
gua biasanya pakai tools ini nih. Enggak, oh iya, gua biasanya pakai tools ini, drill. Atau enggak langsung aja ke tools ini. Salah pencet boy, sorry. Gue tambahin kayak gini biarnya gitu. Kalau udah klik ini, kemudian untuk pemilihan warna gua akan menggunakan warna yang kuning ya. Tinggal pilih aja change the color. Lebih baiknya kayak warna, kalau biru bagusnya biru. Gua akan coba aja ya. Nah, setelah sudah seperti ini udah beres. Ini udah full beres, dan kalau kalian mau modif-modif lagi tinggal klik di sini yang layar kosong pakai warna hitam, tinggal kalian tambahin lagi gini. Udah. Itu kalau mau kalian mau, kalau enggak dengan cara seperti ini aja, kita copy layar yang bawah, digeser, klik yang transform, klik ini, kemudian udah beres. Cukup seperti itu saja, dan ini akan di print out kan. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you di next tutorial.